Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Shalom jemaat berkemenangan. Puji Tuhan ya, kita kembali lagi di ibadah doa 10 hari ini, di ibadah hari ke-8. Kita sama-sama sukacita, sama-sama bersyukur bisa terus setia di dalam ibadah-ibadah yang ada. Gue mau undang saudara untuk kita siapkan hati kita memulai ibadah ini, kita mau menyanyikan satu pujian ini. Kita mengucap syukur bagi nama Tuhan. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kita mau menyanyikan lagu ini dari awal lagi saudara. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh
Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Haleluya. Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Sampai saat ini kami mengucap syukur pada-Mu Tuhan, untuk berkat-berkat yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Tuhan, ajarkan kami apapun kondisi kami Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu setia kepada-Mu. Ajarkan kami untuk selalu mengandalkan-Mu Tuhan Yesus dalam di setiap aspek apapun Tuhan. Tuhan, hamba berdoa untuk ibadah 10 hari ini, untuk ibadah ke-8 ini Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus yang memimpin, biar nama-Mu saja yang ditinggikan Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Penuh sukacita saudara, amin. Kita mau bersorak-sorai, kita mau menyorakan nama Tuhan. Kita percaya Allah sanggup untuk kita untuk melakukan segala perkara. Mari sama-sama katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Kita katakan Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita mau makin bersemangat, kita mau makin menyorakan nama Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia.
sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Yes. Yes, kita percaya bahwa Allah sanggup untuk melakukan segala perkara untuk kita. Amin. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu pujian. Kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, kita mau siapkan telinga kita mau siapkan sikap kita yang terbaik untuk Tuhan, biar kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian ini. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiranmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiranmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi
penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat-Mu Tuhan, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Oh. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk ibadah ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap pimpinan-Mu Tuhan Yesus dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengar dari sebagian dari firman Tuhan. Biar Tuhan Yesus Kau yang urapi kami, biar Tuhan Yesus Kau yang menjadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara sekalian, shalom. Kita berjumpa lagi di hari yang ke-8 ini, di dalam kita menantikan 10 hari untuk pencurahan Roh Kudus ini. Mari kita, sebelum kita akan belajar firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam surga, kami datang kembali ke hadirat Tuhan pada malam hari ini. Engkau memberkati kami semua dengan berkat-berkat yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala pimpinan dan penyertaan-Mu pada kami sepanjang hari ini. Tuhan, kami sudah mendengarkan kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kini saatnya kami mau belajar kebenaran daripada firman-Mu Tuhan. Tentang kelemah lembutan ini Tuhan. Pada hari yang ke-8 ini. Dan kiranya Tuhan memberkati kami semua dengan berkat-berkat yang daripada-Mu Tuhan. Kau urapi hamba-Mu dengan urapan yang daripada-Mu Tuhan. Supaya hamba dapat menyampaikan apa yang mau Tuhan sampaikan untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, mengenai kelemah lembutan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saudaraku sekalian, ini adalah hari yang ke-8 kita dalam rangka 10 hari untuk pencurahan Roh Kudus. Kiranya saudara juga mungkin sudah belajar banyak mengenai hal-hal tentang buah-buah roh, saudara sekalian. Kiranya kita mau belajar hari ini tentang kelemah lembutan. Ya, sebentar. Kita akan baca dalam firman Tuhan. Sebentar ya. Yang diambil dari
Kolose 3 ayat 12. Kolose 3 ayat 12 berkata seperti ini. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kolose 3 ayat 12 berkata seperti itu. Jadi kita mungkin sudah belajar banyak tentang belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati. Sekarang kita mau belajar tentang kelembutan hati, ya, kelemah lembutan. Nah, apa itu kelemah lembutan? Kelemah lembutan adalah salah satu daripada buah-buah roh, ya. Di Galatia 5 ayat 22 sampai 23, Galatia 5 ayat 22 sampai 23 berkata seperti ini. Lemah lembut bukanlah orang yang remah, atau dalam bahasa Jawanya disebut kelemah lembutan atau kelemak-lemek. Kelemak-lemek. Bahasa Jawa tuh bilang kelemer-kelemer. Mungkin kelemer-kelemer kali ya. Kelemer-kelemer. Kelemer-kelemer tuh orang katanya aduh ini enggak, itu enggak. Kelemer-kelemer lama gitu. Lamban begitu. Enggak, tapi bukan itu. Kelemah lembutan adalah bukan orang yang kelemer-kelemer. Juga dia bukan orang yang kalah, saudaraku sekalian. Kelemah lembutan bukan berarti kalah, ataupun juga bukan berarti negatif, tetapi adalah karakter seseorang yang dapat mengontrol diri. Tadi ayat, di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 tolong ditampilin lagi. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 berkata seperti ini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, saatnya lah kita mau belajar tentang kelemah lembutan. Sekali lagi, kita hari ini mau belajar tentang kelemah lembutan. Tadi kan saya udah bilang bahwa kelemah lembutan atau lemah lembut itu bukan orang yang kelemar-kelemar. Bukan berarti kita lemah lembut, kita orang yang kelemer-kelemer. Dalam bahasa Jawanya itu ya. Tapi juga kita juga bukan orang yang kalah. Bukan berarti juga sisinya negatif gitu. Lemah lembut, jadi kayak kebencong-bencongan gitu. Bukan. Bukan seperti itu. Ya. Jadi orang yang lemah lembut adalah orang yang sesungguhnya yang memiliki kekuatan atau kelebihan. Namun dapat menguasai diri. Nah, itu adalah kelemah lembutan. Dan dapat mengontrol kekuatannya. Tidak menyalahgunakan kekuatan dan kuasa yang dimilikinya. Namun dapat memakai kekuatan itu dengan benar dan bijaksana. Nah, jadi itu kelemah lembutan tuh juga memiliki kekuatan loh saudara sekalian. Jadi jangan berarti bahwa kita lemah lembut, orangnya jadi kita loyo, orangnya kita jadi enggak kuat begitu. Tapi ini di sini dikatakan bahwa kita dapat menguasai diri. Orang yang lemah lembut justru orang yang dapat menguasai diri. Dapat mengontrol kekuatannya. Di situ dikatakan dapat mengontrol kekuatannya. Dan tidak menyalahgunakan kekuatan atau kuasa yang dimilikinya untuk dipakai untuk hal-hal yang negatif. Jadi bukan seperti itu saudaraku sekalian ya. Jadi kelemah lembutan adalah kuat. Kekuatan kita dapat mengontrol diri kita dengan luar biasa banget. Itu adalah kelemah lembutan. Nah, di dalam Bilangan 12 ayat 3, di dalam Bilangan 12 ayat 3 dikatakan seperti ini. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Nah, hari ini kita mau belajar tentang kelemah lembutan dari seorang tokoh Alkitab dari Perjanjian Lama yang bernama Musa. Saudara mungkin sudah sangat mendengar dan sudah sangat hafal, mungkin dari sekolah minggu, dari zaman sekolah minggu ya, kita belajar banyak tentang Alkitab, tentang tokoh Alkitab ini yang bernama Musa. Musa ini luar biasa banget. Nabi yang dipakai Tuhan atau seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa banget. Dia menciptakan atau dia yang menyusun kitab-kitab Kejadian, Keluaran,
imamat, bilangan, itu semuanya rata-rata Musa yang menulisnya. Nah, Musa dikatakan, firman Tuhan mengatakan bahwa Musa adalah orang yang lemah lembut hatinya. Lembut hatinya. Tapi apakah Musa jadi kelemar-kelemar? Oh no, enggak. Apakah Musa menjadi orang yang sangat lemah karena dia kelemar-kelemar? Dia kan bilang katanya kan lemah lembut. Oh no. Musa bukan orang yang seperti itu. Musa justru orang yang tegas. Nah, Musa dikatakan orang yang sangat lembut. Apakah berarti Musa menjadi seorang yang kelemar-kelemar? Menurut saudara sekalian, apa maksud kata-kata tersebut? Musa bukan seperti itu. Bukan seperti orang yang cengeng, bukan seperti orang yang apa sih maksudnya, kelemar-kelemar gitu ya. Tapi Musa adalah seorang yang tegas. Ini di sini kamu kalau kita bisa melihat dari kebenaran daripada firman Tuhan. Ketika itu bayangin nih, Musa kan mempunyai saudara. Musa mempunyai saudara yaitu Maryam dan Harun. Ini saudara kandung, Miriam dan Harun. Nah, ketika itu Miriam dan Harun pernah mengata-ngatai Musa atau mau menjatuhkan Musa dengan cara apa? Dengan cara melemahkan Musa. Karena Musa mempunyai istri bukan orang Ibrani, bukan orang yang sebangsanya, tapi bangsa Kus. Bangsa Kus itu adalah bangsa di luar bangsa Ibrani. Bangsa yang mungkin tidak mengenal Tuhan. Nah itu dikata-katain, Musa dikatain seperti itu. Mereka mau menjatuhkan Musa. Tapi apa ininya? Apa kejadian apa yang akan menimpa mereka? Tuhan tuh marah loh. Tuhan marah. Karena apa? Karena Musa diejek seperti itu oleh kakak-kakaknya, yaitu Miriam dan Harun, saudara-saudaranya. Lalu apa? Lalu terjadi apa? Tuhan menulahi Maryam. Miriam itu ditulahi. Dia menjadi apa? Menjadi kusta. Badannya penuh dengan kusta. Badannya putih seperti salju karena terkena kusta. Nah, itu adalah balasan daripada Tuhan. Karena Miriam mengata-ngatai Musa seperti itu gitu. Ini nggak bisa. Jadi kesimpulannya saudaraku sekalian, kalau orang yang dikenan sama Tuhan, Tuhan berkenan kepada dia dan Tuhan mau memakai dia dan dia sebagai biji mata Tuhan, jangan sekali-sekali untuk menghina orang-orang seperti itu. Tuhan sendiri akan membalasnya saudaraku sekalian kalau kita jahat kepada orang yang dikenan oleh Tuhan. Contohnya Miriam ini sampai penyakit kusta, sakit kusta saudaraku sekalian. Sakit kusta adalah sakit yang aib pada saat itu. Benar-benar aib. Aib benar, itu mesti diasingkan. Mesti diasingkan, nggak bisa tinggal bersama-sama lagi dengan kerabatnya atau saudara-saudaranya atau bangsa sebangsanya sendiri. Jadi harus diasingkan orang kusta. Kenapa harus diasingkan? Takut juga, takut menular juga. Penyakit kusta ini menular saudaraku sekalian. Tapi apa tanggapan Musa? Musa adalah seorang yang lemah lembut. Lalu tapi dia langsung minta kepada Tuhan. Dia langsung berdoa kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk kesembuhan Miriam. Dia mau mengampuni Miriam. Walaupun dia sudah menyakiti hati Musa dengan luar biasa banget. Dengan mengata-ngatai Musa karena Musa mengawini bukan sebangsanya. Nah, ini adalah kelemah lembutan Musa. Akhirnya Tuhan pun tidak menjatuhkan tangannya lagi. Akhirnya Tuhan menyembuhkan Miriam. Jadi sakit kustanya itu dipulihkan kembali. Nah, Musa adalah seorang pemimpin pilihan Tuhan. Musa adalah seorang pemimpin yang dipilih Tuhan dengan luar biasa banget. Tuhan bahkan berbicara kepadanya tidak sekedar lewat penglihatan atau mimpi. Tetapi Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadap-hadapan dan berbicara terus terang tanpa teka-teki. Nah, ini juga satu hal yang
Kalau menurut saya istimewa banget. Ya memang ada beberapa tokoh Alkitab yang Tuhan berbicara langsung. Kalau Tuhan mau berbicara, bisa bicara langsung. Tapi ini dikatakan di sini Tuhan berbicara berhadap-hadapan langsung dengan Musa. Tanpa Musa meninggal, tanpa Musa mati. Sebab pada zaman dulu, pada zaman perjanjian lama, kalau orang berhadapan-hadapan dengan Tuhan, itu pasti mati. Pasti mati. Sebab kemuliaan Tuhan begitu luar biasa. Tidak ada satu manusia pun yang sanggup menahan kemuliaan Tuhan. Sinar kemuliaan Tuhan itu luar biasa banget. Sanggup menghanguskan. Tetapi Musa adalah seorang yang istimewa. Seorang yang spesial di mata Tuhan. Tuhan berbicara langsung kepada Musa berhadap-hadapan muka loh. Berhadap-hadapan muka. Tapi si Musa tidak mati. Dan Tuhan berkata terus terang, tanpa teka-teki, tanpa ada tedeng aling-aling. Tuhan kalau mau berfirman kepada Musa, dia langsung aja. Enggak melalui teka-teki. Ini adalah ininya Musa, privilege Musa. Karena apa? Musa lemah lembut. Tuhan senang. Tuhan berkenan banget sama Musa. Ya, jadi seperti itu. Jadi respon Musa ketika dia disolimi oleh saudaranya sendiri, dia enggak sakit hati. Dia tetap lemah lembut. Dia tetap minta ampun kepada Tuhan untuk saudara-saudaranya, Harun maupun Miriam. Sehingga mereka diluputkan atau disembuhkan dari sakit kusta yang melekat pada tubuh mereka. Tubuh si Miriam dan Harun. Ini adalah luar biasa. Nah, contoh yang terakhir dari perjanjian baru. Tadi kan contohnya dari perjanjian lama. Orang yang lemah lembut itu Musa. Contohnya dari perjanjian baru itu siapa saudaraku sekalian? Bisa tebak nggak? Contohnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Di perjanjian baru contohnya adalah orang yang lemah lembut adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, kita bisa lihat di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Berkata seperti ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, pada Tuhan Yesus ya. Karena aku lemah lembut, di situ dikatakan, dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini di sini dikatakan bahwa sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi tadi di dalam ayat itu Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Belajarlah kepadaku karena aku adalah lemah lembut dan rendah hati. Tuhan Yesus berkata seperti itu bukan tanpa alasan, saudaraku sekalian. Memang Tuhan Yesus ini lemah lembut. Tapi di dalam kelemah lembutan itu terdapat ketegasan yang luar biasa. Karena kalau enggak seperti itu, dia menjawab setiap pertanyaan ataupun setiap sanggahan yang dilontarkan oleh ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi, itu sangat menyakitkan bagi orang-orang luar. Tetapi Tuhan Yesus dengan tegas, walaupun dia lembut, dia tapi dengan tegas menjawab semuanya itu dengan tanpa tedeng aling-aling. Tuhan Yesus menjawab tepat dan pasti menohok daripada orang-orang yang menanyakan hal-hal yang tidak baik. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nah, tetapi karena di dalam kelemah lembutan Yesus ada kekuatan. Di sini dikatakan di dalam kelemah lembutan Yesus ada kekuatan. Itulah yang membuat banyak orang datang kepadanya. Yesus bukanlah pribadi yang lemah. Di situ dikatakan bahwa Yesus bukanlah pribadi yang lemah. Orang yang lemah tidak akan tahan dengan sekelompok orang yang berusaha untuk menjatuhkan dan menjatuhkan pelayanannya
pelayanannya untuk untuk dijatuhkan. Jadi Tuhan Yesus itu orangnya tegas. Tadi saya udah katakan bahwa Tuhan Yesus itu orangnya tegas. Di dalam kelemah lembutan ada ketegasan daripada Tuhan Yesus. Caranya apa? Yaitu dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi yang menanyakan hal-hal yang mungkin tanda tanya bagi sebagian orang. Orang pasti akan bingung mendengar jawaban Tuhan Yesus ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi itu. Nah, orang yang lemah lembut, orang yang lemah, sekali lagi orang yang lemah tidak akan mampu menyelesaikan perjalanan salib yang harus dia tempuh. Tetapi Yesus sanggup menjalani semuanya itu. Yesus adalah pribadi yang kuat di dalam kelemah lembutannya itu. Yesus mengundang kita untuk belajar dari dirinya agar dengan kelemah lembutan itulah kita menjadi pribadi yang kuat dalam menjalani kehidupan kita. Nah, dalam perjanjian baru saudaraku sekalian, kelemah lembutan memiliki 3 arti. Di dalam perjanjian baru, kelemah lembutan memiliki 3 arti. Yang pertama saudaraku sekalian, tunduk, yang pertama nih ya, tunduk kepada kehendak Tuhan. Tunduk kepada kehendak Tuhan, yang pertama nih, tunduk kepada kehendak Tuhan. Kita mau baca di dalam Mazmur 143 ayat 10. Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku untuk melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Saudara sekalian, tunduk kepada kehendak Tuhan, ini sudah dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus tunduk pada kehendak Tuhan. Ini ada kisahnya saudara, saya nggak ngarang-ngarang. Pada suatu kali ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di tepi danau Tiberias. Firman Tuhan berkata seperti itu. Ketika Tuhan Yesus tampil untuk di depan murid-muridnya di tepi danau Tiberias itu, saudara tahu apa yang dikerjakan oleh para murid-murid? Pada saat itu saya rasa murid-murid lagi down, lagi ke dalam keadaan down, karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah mati dan mereka belum melihat kebangkitan daripada Tuhan Yesus itu. Murid-murid belum banyak yang tahu, belum banyak yang melihat kebangkitan Tuhan Yesus. Maka mereka down, sangat down, terutama Petrus. Petrus maka memutuskan untuk menangkap ikan lagi ke laut. Balik lagi ke profesinya yang semula, yaitu menangkap ikan di laut sebagai nelayan, saudaraku sekalian. Dan ini diikuti oleh teman-temannya, sesama rasul-rasul. Mereka menangkap ikan. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa semalam-malaman mereka menangkap ikan tapi tidak mendapatkan apa-apa, alias nol. Ikan yang dapat adalah nol. Mereka tidak mendapat apa-apa. Ketika mereka sudah capek, mereka pun pulang. Hari sudah mulai pagi. Dan ketika itu Tuhan Yesus datang, menampakkan diri di tepi danau Tiberias itu. Ketika jarak udah sekitar, di situ firman Tuhan dikatakan jarak sekitar 200 depa. 200 hasta. 200 hasta itu sekitar 9 meter, saudaraku sekalian. Satu hasta sekitar 45 cm, jadi sekitar 200 hasta itu berarti kurang lebih 9 meter atau 10 meter. Ketika itu Tuhan Yesus berkata, ketika murid-murid itu udah mulai datang, udah mulai menuju ke pantai, Tuhan Yesus berkata, "Hei anak-anak, apakah ada lauk pauk?" Murid-murid menjawab, "Boro-boro Tuhan, boro-boro Tuhan ada lauk pauk. Satu pun ekor ikan pun kita nggak dapat nih. Kita udah semalam-malaman nih." Tetapi apa jawab Tuhan Yesus? "Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan. Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan. Maka kamu akan mendapatkan ikan." Dan apakah murid-murid itu menuruti kehendak Tuhan? Ya,
Murid-murid mengikuti kehendak Tuhan. Murid-murid taat, murid-murid berusaha taat. Mereka berusaha taat. Mereka tebarkan jala ke sebelah kanan. Dan ketika mereka taat, apa yang didapat? Sejumlah besar ikan, di situ dikatakan. Sejumlah besar ikan mereka dapatkan. Walaupun itu udah dekat pantai loh. Itu di dekat pantai. Dikatakan sekitar 9 meter atau 10 meter udah dekat pantai. Itu secara teori nggak mungkin dapat ikan di dekat pantai begitu. Mencari ikan tuh di tengah laut dalam baru dapat ikan. Tapi ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid dan murid-murid taat kehendak Tuhan, mereka mendapatkan mujizat dengan luar biasa. Mereka mendapatkan sejumlah besar ikan. Begitu pula juga ketika peristiwa perkawinan di Kana. Ketika peristiwa ini, peristiwa perkawinan di Kana, itu adalah di mana Tuhan Yesus melakukan mujizat yang pertama. Kalau saja pelayan-pelayan itu tidak menurut kehendak Tuhan Yesus yang menyuruh mereka untuk mengisi air di tempayannya itu yang berjumlah 6 tempayan itu, maka mujizat nggak bakal terjadi. Tetapi mujizat itu terjadi ketika kita menurut kehendak daripada Tuhan Yesus. Ketika kita menurut kehendak Tuhan Yesus, maka mujizat akan terjadi. Begitu juga lagi di perkawinan Kana, ketika pelayan-pelayan itu menurut kehendak Tuhan Yesus, menuruti apa yang maunya Tuhan Yesus katakan, mereka mendapat mujizat. Bahkan mujizat itu luar biasa. Di situ dikatakan bahwa anggur yang hasil daripada mujizat Tuhan Yesus itu lebih baik daripada anggur-anggur sebelumnya. Luar biasa sekali Tuhan kita ini. Jadi yang dimaui itu adalah menuruti kehendak Tuhan Yesus. Menuruti kehendak Tuhan dengan taat sekali ya. Yang kedua, mudah untuk dibentuk dan diajar. Mudah untuk dibentuk dan diajar. Ciri-ciri daripada kelemah lembutan dalam perjanjian baru, mudah untuk dibentuk dan diajar. Di sini ayatnya adalah dalam Yakobus 1 ayat 21. Yakobus 1 ayat 21. Terimalah dengan lembut, dengan lemah lembut, firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Di situ dikatakan. Ya, jadi kita ciri-ciri kelemah lembutan dalam perjanjian baru ini di sini yang kedua dikatakan mudah untuk dibentuk dan diajar. Kita harus mudah dibentuk dan mudah diajar. Kalau kita tidak mudah dibentuk, kita tidak akan menerima mujizat. Kita tidak akan menerima apa-apa. Ciri-ciri dari kelemah kelembutan adalah mudah diajar dan mudah dibentuk. Itu adalah syarat kedua untuk kita menjadi lemah lembut. Ya. Yang ketiga, yang terakhir saudaraku sekalian. Mau mempertimbangkan dan menghargai pendapat orang lain. Nah, mau mempertimbangkan dan menghargai pendapat orang lain. Ciri-ciri orang yang lemah lembut adalah seperti itu. Mau mempertimbangkan dan menghargai pendapat orang lain. Di dalam Amsal 15 ayat 4a, di sini dikatakan bahwa lidah lembut adalah pohon kehidupan. Lidah lembut adalah pohon kehidupan. Jadi kita harus mempunyai lidah yang lembut. Harus mempertimbangkan dan menghargai pendapat orang lain. Banyak saudaraku sekalian, gara-gara kita nih, perkataan kita atau lidah kita nih yang berkata yang tidak-tidak, itu banyak orang yang lemah, menjadi batu sandungan bagi orang lain. Lidah ini adalah organ tubuh yang paling kecil.
Tapi dia sanggup untuk menjatuhkan orang. Sanggup untuk melemahkan orang. Sanggup untuk menjatuhkan orang, sekali lagi. Seperti itu. Itu ada lidah. Jadi hati-hati kita memakai lidah kita. Firman Tuhan harus berkata bahwa lidah kita harus lembut. Kita nggak boleh berkata yang tidak-tidak. Ya, saudaraku sekalian. Jadi kita yang ciri-ciri yang ketiga itu mau mempertimbangkan dan menghargai pendapat orang lain. Nah, itu adalah kelemah lembutan versi perjanjian baru. Ya, saudaraku sekalian. Jadi yang pertama, kita harus tunduk kepada kehendak Tuhan. Yang kedua, kita mudah untuk dibentuk dan diajar. Dan ketiga, kita mau mempertimbangkan dan menghargai pendapat orang lain. Itu adalah ciri-ciri kelemah lembutan. Kalau saudara masih mempunyai ketiga hal itu, maka Anda adalah orang yang lemah lembut. Dan lemah lembut bukan orang yang lemah, bukan orang yang kelemar-kelemar, bukan orang yang enggak kayak kebanci-bancian, bukan seperti itu. Tetapi dalam kelemah lembutan di situ dikatakan bahwa ada kekuatan. Dari kekuatan itu sanggup mendapatkan mujizat, sanggup menjadikan mujizat di dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan lalu mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, sungguh baik dan sangat baik. Kami sudah belajar banyak tentang kelemah lembutan. Engkau ajarkan kami semua Tuhan untuk menjadi lemah lembut Tuhan, menjadi orang yang lemah lembut Tuhan. Sebab orang yang lemah lembut itu bukan orang yang kelemar-kelemar Tuhan. Bukan orang yang lemah, bukan juga orang yang negatif, tapi orang yang kuat, orang yang sanggup mengontrol dirinya menjadi seutuhnya. Orang yang sanggup mengontrol dirinya sehingga dia dapat menjalankan kehidupan dengan lebih baik Tuhan. Dapat memberkati banyak orang, dapat juga memberkati juga banyak orang sekitarnya Tuhan melalui kelemah lembutan ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami semua dengan berkat-berkat yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk beribadah. Kami percaya dimanapun kami berada, Engkau pasti berada di tengah-tengah kami. Kami mau berdoa buat bangsa kami, walaupun masih berada di tengah pandemi, tapi kami yakin kuasa-Mu akan memulihkan negara kami. Biarlah bangsa dan negara kami dapat menjadi bangsa dan negara yang maju. Jauhkanlah bangsa dan negara kami dari hal-hal yang jahat. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami agar kiranya dapat bisa terus jadi saluran berkat, serta banyak jiwa yang dimenangkan. Kami juga mau berdoa untuk divisi-divisi yang ada di gereja kami, mulai dari Victorious Community, Victorious Kids, serta SALT, agar bisa terus maju dan menjangkau banyak jiwa-jiwa baru. Kami juga mau berdoa untuk pembelian gedung gereja ini agar kiranya dapat diperlancar. Kami mau berdoa untuk ibadah yang ada di tempat ini, kiranya Tuhan memberkati jemaat-jemaat yang ada di tempat ini agar bisa menjadi terang dan garam dimanapun mereka berada. Berkatilah juga keluarga mereka dimanapun mereka berada. Jauhkanlah mereka dari mara bahaya, sakit penyakit, serta pergumulan yang ada. Kami juga mau berdoa untuk para leaders dan mentor kami agar bisa membimbing kami dengan baik ke jalan yang benar. Berkatilah pekerjaan yang mereka lakukan, serta berkatilah keluarga mereka. Ya Tuhan, doa kami sudah selesai pada hari ini, tapi kami yakin dan percaya bahwa berkat dan penyertaan-Mu tidak pernah selesai dalam hidup kami. Hanya dalam-Mu saja kami berdoa. Amin. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita akan terima berkat Tuhan saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan berikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami sambut berkat Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapan
hadapan-Mu, rindu selalu dekat dengan-Mu.